Di zaman global ini, cinta bisa menyatukan siapa saja tanpa peduli negara, bahasa, atau budaya. Tapi yang sering dilupakan adalah cinta tidak bisa menghapus batas hukum. Hari ini kita akan melihat kisah dari Dimas dan Ana, pasangan beda negara yang menikah tanpa memahami aturan perkawinan campuran dalam hukum perdata internasional. Duh, romantis banget sih Dimas, kok bisa nikah sama bule? Kalau kayak gitu surat-suratnya lengkap nggak sih? Tenang aja Brina, yang penting kan paspor sama kelahiran tuh udah ada dan juga niat kita baik. Kita juga udah nikah kok di Jerman. Kalau udah nikah secara agama pasti sah kan? Kalau misalkan udah sah secara agama, kenapa repot-repot ngurusin hukum? Nah, di sini kesalahannya. Menurut pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum perlainan karena perbedaan kewarganegaraan. Artinya, sah di hati belum tentu sah di hukum. Ada persyaratan administratif yang wajib dipenuhi. Setiap pihak wajib memenuhi syarat hukum dari negara masing-masing dan melaporkan ke catatan sipil. Pak, Bu mau kemana toh? Kok pagi-pagi udah rapi aja? Mau ke Dukcapil, ngurus suasana lokal. Iya ini Bu, mumpung anaknya masih kecil dan rencananya kita mau nyekolahin dia di Sampurna Academy. Oh, kayak gitu. Oh ya udah deh Pak, kalau kayak gitu, mari Pak, Bu. Mari Bu. Bu. Iyalah, orang nikahnya juga kayaknya belum sah kok. Udah ribet ngurus punya anak aja. Gini-gini walaupun gue bukan orang hukum juga gue tahu kali hukumnya. Udah paling bener mah nikah sama orang yang beda RT aja, sama-sama orang Indonesia. Permisi Ibu, ruangan administrasi sebelah mana ya? Oh, lewat sebelah sini nggak Pak? Dapat nomor antrian nomor berapa ya? Nomor 7 Bu. Oh ya, mari Pak, mari. Terima kasih Bu. Ya. Silakan Bapak dan Ibu duduk. Baik Ibu. Sebelumnya mohon maaf Bapak dan Ibu, ternyata pernikahan Bapak dan Ibu ini belum tercatat secara sah di Indonesia dan juga karena belum ada surat izin dari Kemenkumham. Tapi kami sudah menikah di gereja, terus juga udah dapat akta nikah dari Jerman. Betul Bapak dan Ibu, tapi di sini anak Bapak dan Ibu belum diakui sebagai warga negara Indonesia. Hah? Berarti selama ini Lukas nggak ada keluarga negara nih Bu? Kasus seperti ini sering terjadi. Dalam hukum Indonesia, anak hasil perkawinan campuran mengikuti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, anak hasil perkawinan campuran berhak atas kewarganegaraan ganda terbatas sampai usia 18 tahun. Tapi itu hanya berlaku kalau perkawinannya sah dan tercatat. Kalau tidak, ribet. Banyak anak pasangan campuran akhirnya sulit mempunyai paspor, KIA, pendaftaran sekolah, bahkan anak bisa dianggap tidak berkewarganegaraan. Ya ampun, kasihan banget Lukas, kecil-kecil udah bingung harus milih warga negara mana. Oh my god, bisa Laura, sumpah, aku capek banget hari ini. Why? Jadi di Dukcapil tuh bilang pernikahanku nggak tercatat di Indonesia. Jadi aku nggak bisa ngurus akta kelahiran anakku. Padahal udah nikah 3 tahun. Gila banget sumpah. Wait, kan that's fine. Kalian kan punya Herkunftsurkunde dari Jerman kan? Ya naturlis. Tapi katanya tuh harus dilekalisir dulu di Bocafon Indonesian Interim. Nah, baru dipisahin ke Kemenkumham sama Kemenlu. Aku nggak tahu itu semua. Padahal di Jerman itu kayak cuma 1 dokumen aja selesai. Tapi di sini tuh
sekomunisme. Aku juga pernah dengar tentang teman buleku, dia juga ngalamin hal yang sama kayak kamu. Tapi dulu tuh dia tuh dibantu sama Bu Syaf buat legalisir dokumen gitu. Tapi aku nggak tahu ya urutannya gimana. Ya, genau. Mungkin kamu bisa coba tanya ke Boschaf Deutschland, mungkin mereka bisa kasih surat keterangan atau aturan resminya. Tapi aku takut, soalnya setiap instansi tuh bilang beda-beda. Aku cuma takut dokumenku tuh nggak bisa satu. Nah, aku cuma pingin anakku dapat Swakona. Jadi harus bisa selesai gitu loh, kamu tapi dokumen itu terus. Kalau gitu kamu sama Dimas mending konsultasi dulu aja ke pengacara. Biar lebih jelas harus mulai dari Bu Syaf atau pengadilan. Boleh sih ke pengacara dulu ya, biar nggak muter-muter gitu. Kebetulan aku kenal satu pengacara yang bisa nanganin kasus di National Marriage. Nanti aku kirim nomornya kamu ya. Makasih ya kalian staf Inggris banget. Tadi aku pusing banget jadi kepanggil sama kalian. Saya sering menangani kasus seperti ini. Masanya selalu sama. Yang awalnya menikah dulu, urus legalitas belakangan, endingnya apa? Ya betul, panik seperti Bapak Ibu. Buana, Pak Dimas, kan kalian melakukan pernikahan itu di Jerman dan belum dicatat di Indonesia. Oleh karena itu, kalian harus melakukan pengesahan ke pengadilan negeri dulu. Nah, setelah ada penetapan dari pengadilan, baru kalian membawa itu semua ke catatan sipil untuk melakukan pencatatan ulang. Perbuatan itu hanya bisa untuk mengurus dokumen saja, tetapi untuk pengesahan tetap ada di pengadilan. Begitu untuk Bapak Ibu. Jadi kami harus ke pengadilan dulu ya Pak? Betul Pak. Jadi kan kalian itu nikahnya di Jerman dan belum ada pencatatan di Indonesia. Jadi perkawinan kalian itu belum dicatatkan di Indonesia. Nah, di mata hukum Indonesia, pernikahan kalian itu belum dicatatkan sebelum ada penetapan dari pengadilan yang menyatakan bahwa pernikahan kalian itu sah dan dapat dicatatkan. Kalau kami nggak sahkan, apa yang terjadi pada anak kami, Pak? Nah, secara hukum nanti anak kalian bisa dianggap sebagai anak yang di luar dari pernikahan yang sah. Itu nanti sangat berbahaya, mencakup tentang hak waris, kewarganegaraan dan juga dokumen yang lainnya. Nah, untuk kasus Bapak dan Ibu sekalian ini termasuk ke dalam kasus hukum perdata internasional. Karena Bapak dan Ibu sekalian ini mengkaitkan atau menggunakan dua sistem hukum yang berbeda, dari Ibu sebagai hukum dari Jerman dan Bapak sebagai hukum dari Indonesia. Nah, dalam HPS sendiri itu ada yang namanya asas nasionalitas, yang dimana status pribadi seseorang itu akan tunduk terhadap negara asalnya. Seperti Bapak dari negara Indonesia itu harus tunduk terhadap hukum negara Indonesia, dan Ibu sebagai dari negara Jerman harus tunduk terhadap hukum dari negara Jerman sendiri. Ketika semuanya sudah terpenuhi dan dilaporkan ke negara Indonesia, karena kita sedang berada di negara Indonesia, baru perkawinan Bapak dan Ibu sekalian itu dapat diakui secara sah oleh negara Indonesia. Nanti setelah penetapan dari pengadilan, baru bisa dibawa ke Dukcapil untuk melakukan pencatatan seperti akta kelahiran dan juga kewarganegaraan dari anak Bapak dan Ibu sekalian. Akhirnya Pak jelas juga. Ya, makasih ya Pak. Makasih ya Pak Agus. Makasih ya Pak. Makasih Pak. Mari Pak. Monggo. Nah, disinilah peran penting asas nasionalitas dalam hukum perdata internasional. Status pribadi seseorang seperti perkawinan dan anak ditentukan oleh hukum negara aslinya. Jadi, kalau salah satu pihak WNA, perlu disesuaikan dua dalam hukum sekaligus. Jadi, urutannya untuk Dimas dan Ana adalah: pertama, lengkapi dokumen pernikahan di Jerman seperti akte nikah, paspor, KTP, terjemahan tersumpah, dan legalisir. Kemudian ajukan permohonan pengesahan perkawinan ke pengadilan negeri tempat Dimas tinggal di Indonesia. Setelah ada penetapan pengadilan, bawa Dukcapil untuk pencatatan perkawinan. Setelah tercatat, baru bisa urus akta kelahiran anak Lukas dan kewarganegaraannya.
Selamat pagi Pak Dimas dan Bu Ana. Saya sudah menerima salinan putusan dari Pengadilan Negeri dan juga dokumen legalisasi dari Kemenkumham dan Kemenlu. Iya Ibu, akhirnya prosesnya selama berbulan-bulan ini dapat terselesaikan. Iya loh Bu, saya sampai hafal kantor-kantor yang harus didatangi, tapi akhirnya juga selesai kok. Begitulah prosedurnya Bu Ana, tapi syukurlah sekarang semua dokumennya sudah lengkap. Dan selamat juga untuk Pak Dimas dan juga Bu Ana karena sekarang pernikahan kalian sudah resmi tercatat di Indonesia. Dan selamat juga sekarang anak Bapak dan Ibu sudah resmi tercatat untuk mendapatkan 2 warga negaraan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengenai kewarganegaraan. Jadi Lukas resmi ya Bu, mempunyai 2 kewarganegaraan. Betul Bapak, sampai usia Lukas 18 tahun, ia akan memiliki warga negaraan ganda dan juga nanti ia akan memilih warga negaraan mana yang akan dipilih, warga negara Indonesia atau warga negara Jerman. Oh begitu ya Bu, jadi sekarang Lukas bisa sekolah sama punya dokumen resmi di sini ya? Tentu Ibu, dan sekarang semua administrasinya sudah aman. Dan satu lagi pesan saya, jika nanti ada perubahan bisa diurus ke instansi terkait ya, supaya datanya tetap valid begitu. Terima kasih banyak Ibu yang telah membantu kami dari proses awal dan akhirnya status kewarganegaraan dari Lukas dapat jelas. Dari kisah ini ada beberapa hal yang penting. Yang pertama, perkawinan campuran harus memenuhi syarat hukum kedua negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 57 sampai 60. Yang kedua, harus dilaporkan ke catatan sipil agar sah di Indonesia. Kemudian yang ketiga, anak hasil perkawinan campuran bisa punya kewarganegaraan ganda terbatas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Yang terakhir, jika tidak dicatat, anak bisa kesulitan mendapat dokumen hukum. Dari kisah Dimas dan Ana, kita belajar bahwa cinta lintas negara memang indah. Namun, hukum tetap harus diikuti. Satu langkah administrasi bisa menentukan masa depan keluarga dan anak. Jadi, pastikan setiap perkawinan campuran tercatat secara resmi agar cinta bukan hanya sah di hati, tapi juga di mata hukum.